Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semoga sehat selalu. Jumpa lagi dengan pembelajaran kita. Hari ini kita akan membahas tentang pembelajaran kelas 9 semester 1 bab 1 tentang hubungan Pancasila dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan Bhinneka Tunggal Ika dan juga dengan hubungannya dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hari ini mungkin hari pertama kalian masuk sekolah ya, setelah kalian di kelas 8, sekarang kalian naik kelas 9, maka kalian harus tetap semangat kembali ya untuk 1 tahun ke depan. Karena ini akan menentukan kalian nilai di ijazah, maka kalian harus lebih semangat lagi untuk belajarnya. Yang kemarin tugas-tugas yang tidak dikerjakan untuk semester ini dan yang akan datang harus lebih ditingkatkan kembali. Baik, kita lanjutkan ya untuk bahasan kali ini tentang bab pertama. Sambil kalian siapkan karena untuk tahun 2024 ini untuk buku paket belum dicetak ya. Jadi kalian siapkan untuk HP-nya dibuka dengan buku paket elektronik ya. Yang belum punya WPS tidak bisa dibuka, bisa kalian download dulu aplikasi di Play Store tentang WPS Office. Jadi nanti kalian bisa membuka PDF yang ada di HP kalian karena bukunya ini bersifat atau berbentuk PDF. Sambil menyiapkan, kita lanjutkan ya untuk pembelajaran kali ini. Kalau kita masuk kelas, kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Nah, kita lanjutkan. Yang kemarin tidak masuk di kelas Bapak, mungkin kalian bisa melihat video ini. Dan yang buat peserta didik atau buat kalian semua yang kemarin masuk kelas, dengan video ini diharapkan bisa mengulang kembali ya bahasan yang kemarin Bapak bahas di kelas, sehingga kalian akan lebih mengerti kembali. Nah, sekarang kita akan bahas dengan tujuan pembelajaran untuk bab 1 kelas 9 semester 1. Yang pertama adalah peserta didik dapat memahami semangat Pancasila dalam kehidupan bernegara. Peserta didik dapat mengidentifikasi hubungan Pancasila dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian yang ketiga adalah peserta didik dapat mengidentifikasi hubungan Pancasila dengan Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian yang keempat adalah peserta didik dapat mengidentifikasi hubungan Pancasila dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi ada 4 ya. Ada 4 tujuan pembelajaran. Kemudian kita akan bicara tentang alur pembelajaran. Kita ada 6 kali pertemuan untuk bab 1 ini sesuai dengan rencana. Pertemuan pertama kita akan membahas tentang semangat Pancasila dalam kehidupan bernegara. Nah, nanti kita akan ada materi yang pertama, kemudian nanti dilanjutkan dengan tugas individu atau tugas kelompok tentang penerapan Pancasila di lingkungan keluarga, sekolah, dan lingkungan masyarakat. Kemudian pertemuan kedua, kita akan membahas tentang hubungan Pancasila dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nanti akan ada hafalan tentang pembukaan Undang-Undang Dasar. Nah, kalian harus menghafal. Kemudian nanti maju ke depan, di depan kelas akan Bapak nilai. Jadi nilainya yang pertama kalau tidak hafal berarti nilainya K atau kurang. Sedangkan B berarti baik, berarti cukup ya. Cukup itu C, itu baru hafal. Kalau baik B berarti kalian hafal dan mengerti makna setiap alinea. Kemudian A nilai yang paling bagus, kalian hafal, kemudian tahu maknanya setiap alinea, kemudian memberi contoh dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu untuk hafalan di pertemuan kedua. Kemudian untuk pertemuan 3 dan 4 adalah hubungan Pancasila dengan Bhinneka Tunggal Ika. Dan nanti akan ada diskusi kelompok. Kemudian pertemuan yang keempatnya adalah presentasi kelompok, yaitu tentang toleransi, ada di buku paket. Kemudian pertemuan yang kelima adalah membahas tentang hubungan Pancasila dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Nah, nanti ada diskusi interaktif tentang bahasan yang kelima. Kemudian yang keenam, pertemuan keenam adalah refleksi, kemudian uji kompetensi, remedial, pengayaan, dan nanti ada tugas individu atau kita ulangan harian. Baik, demikian ini adalah alur pembelajaran ya, ada 6 kali pertemuan. Lanjutkan untuk pertemuan pertama, yaitu bagian A, semangat Pancasila dalam kehidupan bernegara. Pertanyaan tematiknya adalah bagaimana pelaksanaan dari pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Coba kalian jawab apa saja yang bisa dilakukan, apa saja contoh dari pelaksanaan penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jawabannya itu ada di pengamalan Pancasila. Nah, ini sudah Bapak buat YouTube-nya. Nanti di kolom deskripsi nanti Bapak tampilkan ya. Tentang pengamalan Pancasila. Itu apa saja contohnya. Umpamanya sila pertama itu contohnya apa saja. Kemudian sila kedua itu apa. Atau bisa juga kalian bisa buka juga di Google. Tinggal ketik butir-butir Pancasila. Nah, itu nanti akan dijabarkan sila pertama itu contohnya apa saja dalam pengamalannya. Nah, ini kalau kalian hafal tentang butir-butir Pancasila ini sampai perguruan tinggi kalian kuliah, itu biasanya materi-materi Pancasila itu akan keluar dari situ. Ya, makanya kalian hafal atau kalian pelajari, kalian pahami sebagai kunci kalian nanti sampai perguruan tinggi. Nah, kita lanjutkan ya. Nah, sekarang kita akan bahas tentang pertemuan pertama, yaitu pengertian atau apa itu Pancasila. Pancasila itu sebagai dasar negara yang merupakan pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi dalam pengamalan Pancasila, dalam butir-butir Pancasila itu, kita mulai dari diri kita sendiri. Kemudian keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat. Nah, kalau sudah begitu nanti sampai kepada bangsa dan negara. Jadi ketika kita menjadi apapun di dalam bangsa ini, sebagai warga negara, kita harus menjalankan semua Pancasila dari sila pertama sampai sila yang kelima. Itu sebagai dasar negara. Jadi dimulai dari diri sendiri, lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, masyarakat, dan sampai berbangsa dan bernegara. Nah, kita akan bahas tentang yang pertama adalah sila pertama, Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, berkaitan erat dengan sikap mematuhi ajaran dengan agama dan kepercayaan yang kita anut. Ya. Jadi kita itu berdasarkan kepada Tuhan yang Maha Esa, maka setiap apapun yang kita lakukan itu bukan hanya di dunia, tapi nanti ada pertanggungjawabannya di akhirat. Kalau kita jadi pejabat, ya kita tidak boleh semena-mena dalam membuat peraturan, undang-undang yang hanya untuk mementingkan kepentingan keluarga, diri sendiri, golongan dan sebagainya. Karena nanti ada pertanggungjawabannya di akhirat. Kalau kita jadi pedagang, ya kita harus jujur, tidak boleh curang. Kalau kita curang, nanti ada pertanggungjawabannya, akan dicatat. Ya. Kemudian kalau kita jadi apapun, kita harus bersikap jujur, jangan sampai kita berbuat curang. Kalau kita sebagai pelajar tidak boleh mencontek walaupun guru tidak tahu, atau kita berbuat bohong tidak tahu, nanti ada pertanggungjawabannya. Ini karena kita percaya kepada Tuhan yang Maha Esa, ya, bukan ateis atau tidak percaya kepada Tuhan. Karena hidup ini bukan hanya di dunia saja, nanti ada pertanggungjawabannya di akhirat. Selain itu, sila tersebut mengandung nilai untuk menghormati ajaran agama dan kepercayaan orang lain. Ya, jadi kita tidak boleh memaksakan kehendak orang lain, dan kita tetap harus punya keyakinan sendiri. Ya, bukan berarti kemudian pluralisme agama itu sama, bukan. Tetapi tetap kita harus yakin dan memilih agama yang kita yakini yang paling benar. Nah, itu yang kita anut. Nah, toleransinya bukan berarti kemudian kita sama, bukan begitu. Umpamanya hari Minggu bosan ke gereja, kemudian kita pindah ke Hindu. Nah, kemudian besok lagi pindah lagi, bukan. Ya, tapi tetap harus agama yang kita anut itulah yang kita yakini dan kita tidak boleh ikut agama yang lain. Gitu. Ya, kalau sudah kita yakini Islam, ya kita tidak boleh mengikuti ibadah agama lain. Tetap kita harus mengikuti aturan-aturan yang ada di agama kita. Ya. Kemudian setiap umat hendaknya fokus pada ajaran kebaikan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing itu tadi. Ya. Jadi kita tetap fokus kepada ajaran kita. Toleransinya bukan berarti kita kalau agama lain merayakan, umpamanya Kristen merayakan Natal, kita ikut merayakan Natal. Kalau kita sebagai seorang Islam, bukan begitu.
atau kita sebagai seorang agama lain kemudian ikut ajaran Islam, bukan begitu, tapi masing-masing harus berfokus kepada kepercayaan masing-masing. Kemudian bertoleransi terhadap perbedaan, ya. Toleransi artinya tadi bukan berarti kita ikut agama lain, tapi kita menghormati, biarkan mereka. Makanya dalam konteks Islam itu toleransi itu dalam surat Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadi, agamamu ya agamamu, agamaku ya agamaku. Jadi masing-masing itu ibadah masing-masing, tapi tidak boleh mengganggu. Bahkan dalam konteks Islam itu kita mengolok-olok itu dosa, termasuk dosa besar kalau kita itu mengolok-olok agama lain. Kemudian kita tidak mengganggu peribadatan agama dan kepercayaan orang lain. Ya, kita harus saling menghormati. Nah, tidak boleh mengganggu kita ketika ibadah orang lain. Sedang melakukan ibadah, melakukan perayaan, nah kita tidak boleh mengganggu. Kemudian sila yang kedua, Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, mengandung nilai untuk bersikap adil. Ya, jadi kalau kita sebagai pejabat ya kita harus adil. Ya, sebagai pemimpin kita harus adil, jangan membeda-bedakan, ya, atau mementingkan kepentingan keluarga, mementingkan golongan kita atau mementingkan partai kita. Tapi kita harus seluruh rakyat Indonesia, ya. Kemudian dengan cara apa? Beradab. Beradab itu dengan cara yang baik, dengan norma-norma. Kita sebagai seorang Timur itu punya norma-norma yang di kelas 7 sudah kita bahas yang tentang norma. Nah, ini seperti itu. Kalau kita ada penggusuran, ya kan, ada peraturan-peraturan, nah itu dengan cara yang beradab, dengan cara norma-norma yang baik. Jadi tidak boleh memaksakan kehendak dengan kekuatan dan kekuasaan. Nah, itu contohnya seperti itu. Jadi berdasarkan sila yang pertama, pada Tuhan Yang Maha Esa, bahwa setiap warga negara Indonesia itu harus percaya kepada Allah Subhanahu wa taala atau kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga setiap kehidupannya itu terpandu, ya. Jadi tidak ada korupsi lagi, tidak ada bohong dan sebagainya, karena sebagai seorang pejabat umpamanya dia disumpah dengan agamanya, nah dia akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Maka seharusnya dia tidak korupsi, tidak berbohong, tidak manipulasi, ya, atau menghalalkan segala cara untuk kepentingan pribadi, ya. Nah, itu walaupun orang lain tidak tahu, tapi Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan Yang Maha Esa akan mengetahui dan akan mencatatnya. Selanjutnya adalah setiap umat adalah fokus kepada ajaran kebaikan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Kemudian kita fokus terhadap kepercayaan kita, agama kita, tidak mengganggu orang lain. Kemudian bertoleransi terhadap perbedaan, ya. Jadi kalau agama kita berbeda, kita harus saling menghormati, tidak boleh mengganggu dan perbedaan agama dan kepercayaan orang lain, ya. Ya, jadi itu ada penjelasan kita tentang sila pertama. Kemudian kita lanjutkan. Untuk sila yang kedua, Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, ya, mengandung nilai yang bersikap adil dan beradab dalam kehidupan. Jadi bersikap adil, ya, kalau kita menjadi seorang pejabat kita harus adil, ya, tidak hanya mementingkan keluarga kita, golongan kita atau partai kita, tapi untuk seluruh rakyat Indonesia, ya, tidak boleh memilih-milih, ya, tapi harus adil kepada seluruh rakyat dengan cara yang apa? Yang beradab dalam kehidupan. Beradab itu apa? Itu dengan norma-norma yang ada di kelas 7 sudah kita bahas juga, ya, tentang norma itu apa. Nah, makanya ketika memberikan keputusan atau memberikan peraturan-peraturan perundang-undangan, kita harus melihat sisi adil dan beradab dengan cara yang baik. Umpamanya penggusuran, ya kan? Itu juga harus dengan cara yang adil dan beradab. Semangat sila ini dapat diterapkan dengan memperlakukan orang lain tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, serta warna kulit. Jadi untuk suku kita, keturunan kita, itu kan bukan pesanan, ya. Tapi memang itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, yang harus kita syukurin. Atau warna kulit kita yang berbeda, nah itu juga pemberian. Jadi kita harus saling menghormati. Apapun yang diberikan kepada kita, kita syukuri. Dan kita menghormati orang lain. Karena kalau kita menghina ciptaan Allah, nah kita juga dosa, ya. Makanya tidak boleh. Kemudian punya suku dan kebudayaan yang berbeda, nah itu kita harus saling hormati. Begitu juga dengan jenis kelamin, ya. Jadi laki dan perempuan itu berbeda. Jadi kita harus menghormati, tapi punya peran yang berbeda tapi saling melengkapi. Jadi bukan berarti pluralisme, ya, laki dan perempuan sama, bukan.
Tapi laki-laki punya kelebihan, perempuan juga punya kelebihan, masing-masing punya kelebihan dan kekurangan, itu saling melengkapi. Makanya ada dua sisi, laki-laki dan perempuan. Nah, itu untuk sila kedua. Nah, itu bisa kita terapkan ya. Kita lihat halaman 8 buku paket. Nah, ini kalian bisa terapkan. Ayo kita bermain. Nah, mari saling menyapa. Coba sapalah teman yang berada di samping kanan, kiri, serta depan dan belakangmu dengan senyuman yang termanis. Selanjutnya, lakukan beberapa langkah. 1. Tanyakan nama dan asal daerah temanmu. Tanyakan suku dan budaya temanmu. Kemudian tanyakan kegemaran temanmu. Kemudian yang kedua adalah ayo bercerita. Nah, ini menghormati teman yang berbeda. Coba amati perbedaan yang ada di lingkungan sekitarmu. Ya mungkin di tetanggamu ada beda sukunya, ada beda budayanya. Nah, itu kalian amati. Kemudian, apakah kamu memiliki teman yang berbeda, suku, adat, istilah adat, atau agama? Tindakan apa yang kamu lakukan untuk menghormati temanmu yang berbeda tersebut? Ceritakan jawabanmu di depan kelas secara bergantian. Nah, ini bisa kita lakukan ya. Kita lanjut. Nah, sekarang sila ketiga Pancasila yang berbunyi Persatuan Indonesia menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia dipersatukan karena kesamaan nasib perjuangan melawan penjajah yang masa lalu. Karena masa lalu ancaman penjajah mendorong munculnya kesadaran masyarakat untuk bersatu dan melakukan perlawanan. Dalam sila tersebut juga terimplementasikan semangat keberagaman masyarakat Indonesia. Ya, jadi dengan semangat persatuan, karena dulu kita dijajah, kemudian kita sama-sama berjuang ya untuk mengusir penjajah tanpa memikirkan perbedaan ya, perbedaan suku, agama dan sebagainya. Kita sama-sama bangsa Indonesia untuk mengusir penjajah. Nah, itu semangat itu harus sampai sekarang harus kita adakan. Jangan karena perbedaan partai, hanya perbedaan agama, perbedaan suku, kemudian kita berantem ya. Tapi kita harus mengedepankan persatuan, karena kalau kita berantem terjadi perpecahan, maka penjajahan akan datang lagi menguasai kekayaan kita. Karena negara kita adalah kaya raya, maka jangan sampai dikuasai oleh negara lain sedangkan kita cuma menjadi pekerja ya, menjadi kacung di negara sendiri. Jangan sampai, atau menjadi pekerja saja. Tapi kita harus menguasai, kita harus pinter, harus kita belajar. Nah, sehingga semangat itu kita harus wujudkan sampai sekarang. Nah, Indonesia ini merupakan negara majemuk yang memiliki beragaman agama, suku, agama, daerah, agama, suku bangsa, bahasa daerah, adat istiadat, dan kebudayaan. Nah, sebagai dua sisi mata uang, keberagaman masyarakat Indonesia itu merupakan suatu potensi, tapi juga rentan konflik. Untuk menciptakan kehidupan yang harmonis, setiap warga negara Indonesia harus mampu memantapkan kepentingan, keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Semua masyarakat saling menghargai perbedaan untuk menjaga persatuan kesatuan di Indonesia. Jadi kita itu berbeda, itu bukan berarti jelek ya. Contohnya adalah kampung warna-warni. Nah, itu kan berbeda, tapi jangan indah. Nah, kita juga banyak suku adat yang berbeda, tapi kita harus bersatu. Justru menjadi kekayaan bagi kita, menarik wisatawan asing, sehingga menaikkan devisa negara. Nah, sehingga kita pembangunan akan berjalan lancar, kesejahteraan kita akan meningkat. Tapi kalau kita konflik, berantem hanya karena masalah perbedaan suku, hanya perbedaan macam-macam, nah, maka wisatawan asing juga takut datang ke Indonesia. Ya, maka akan menjadi perekonomian kita terganggu. Makanya kita jangan sampai ada permasalahan sedikit kemudian kita terjadi konflik, tapi dimusyawarahkan. Nanti akan kita bahas di sila yang keempat. Nah, ini coba ayo mengamati ya, lihat ya, masih ingatkah kamu tentang peristiwa pandemi COVID-19? Apa saja yang terjadi pada saat itu? Selanjutnya bertanyalah kepada orang tua atau orang dewasa yang ada di rumahmu apa saja yang dilakukan untuk membantu tetangga yang terinfeksi virus COVID-19. Ya. Coba nanti tanyakan kepada orang tuamu di rumah waktu COVID-19 itu apa. Ya, mereka itu saling membantu tanpa mementingkan perbedaan agama, suku, dan sebagainya. Nah, kemudian tulislah hasil pengamatanmu itu di buku catatan.
Nah, sekarang sila keempat, Pancasila berbunyi kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permasalahan perwakilan, setiap warga negara memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Setiap warga negara tidak boleh memaksakan kehendaknya kepada orang lain. Dan sila ini juga terkandung nilai untuk mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan agar hasilnya sesuai dengan kepentingan bersama. Jadi harus mementingkan kepentingan bersama. Tadi sila ketiga persatuan kan. Jadi dengan perbedaan-perbedaan itu jadi konflik, maka kalau terjadi perbedaan apa? Terjadi masalah, kita musyawarahkan secara mufakat. Nah, contohnya bisa kalian praktekkan ketika kalian memilih ketua kelas, itu kan dengan musyawarah. Atau ketika kita memilih pengurus OSIS, ketua OSIS itu dengan cara musyawarah. Nah, ini musyawarah itu dengan mufakat, dengan perwakilan, ya. Jadi bukan mengambil suara terbanyak, tapi justru yang dipentingkan itu adalah musyawarah mufakat dengan perwakilan. Ya, contohnya umpamanya setiap daerah itu kan ada tokoh masyarakat. Nah, tokoh masyarakat itu kan bukan datang tiba-tiba, tapi mereka itu memang sudah mumpuni, yang sudah diangkat oleh masyarakat, dipercaya oleh masyarakat menjadi wakil. Nah, makanya kalau kita memilih wakil itu adalah orang yang kita percaya, bukan yang ngasih duit. Ya, nah itu tidak boleh seperti itu. Kemudian yang kelima adalah Pancasila berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bermakna bahwa negara menjamin setiap rakyat Indonesia untuk mendapatkan perlakuan yang adil di bidang sosial, politik, ekonomi, budaya, aspek kehidupan lainnya. Setiap warga negara memiliki kesempatan sama untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas, pekerjaan yang layak, dan kesejahteraan yang tercukupi. Ya. Nah, ini bisa kalian lihat di halaman 11, halaman 12 buku paket kalian ya. Nah, ayo mengamati. Nah, kalian untuk mengerjakan tugas ini lakukan langkah-langkah berikut. Amati lingkungan sekitar rumahmu dan sekolah. Kemudian lakukan pengamatan menggunakan beberapa pertanyaan berikut. 1. Apakah masih terdapat anak-anak usia 6-15 tahun yang tidak bersekolah? Kemudian alasan apa yang membuat anak-anak tersebut tidak ataupun putus sekolah? Nah, bagaimana pendapatmu melihat hal tersebut? Kemudian yang ketiga, tulislah hasil pengamatanmu di buku catatan ya. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini mengandung pengertian bahwa kita itu punya hak yang sama ya dalam bidang politik, sosial, sampai kepada pendidikan. Nah, itu harus keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kekayaan alam Indonesia harus untuk kepentingan rakyat Indonesia, bukan untuk kepentingan segelintir orang, sesuai dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Makanya kalau kalian yang menjadi pejabat, menjadi orang DPR, nah ini harus mementingkan kepentingan seluruh rakyat, bukan untuk kepentingan keluarga, golongan, atau partai. Begitu ya. Nah, nanti kita bisa kalian baca lagi di buku paket atau mencari referensi-referensi yang lain. Nah, ini ada tugas kelompok maupun tugas individu. Sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada pertanyaan, bisa ditulis di kolom komentar atau nanti di grup masing-masing. Mohon maaf jika ada kekurangannya. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa di bahasan yang selanjutnya yang kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.